Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami dalam rangka UAS mata kuliah teks dan konteks. Kali ini kami akan membahas dua karya sastra Indonesia yang berbicara soal komunikasi, bukan cuma sebagai proses, tetapi sebagai alat perlawanan, pendidikan, bahkan harapan. Karya yang kami pilih adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Senyap Dalam Deru karya Seno Gumira Ajidarma. Dua karya ini mempresentasikan dua wajah komunikasi, yang satu penuh semangat pemberdayaan lewat pendidikan, satunya lagi menggambarkan sunyinya suara rakyat saat media dibungkam. Laskar Pelangi adalah kisah nyata tentang sekelompok anak-anak miskin di Belitung yang belajar di sekolah nyaris roboh. Tapi lewat komunikasi yang tulus antara guru dan murid, serta semangat untuk belajar, mereka menembus batas-batas kemiskinan dan diskriminasi. Andrea Hirata menunjukkan bagaimana narasi dan kata-kata bisa menghidupkan harapan dan pendidikan. Bisa juga menjadi sarana komunikasi perubahan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Sementara Senyap Dalam Deru adalah kisah fiksi yang sangat politis. Seno menggambarkan masyarakat yang dipaksa diam. Media tidak lagi menyuarakan kebenaran, melainkan jadi alat kekuasaan. Dalam karya ini, komunikasi dibungkam, pesan tak bisa disampaikan, dan rakyat menjadi korban dari senyap yang disengaja. Baik, selanjutnya adalah persamaan tema dari kedua karya sastra ini. Jadi walaupun berbeda secara ton dan latar, dua karya ini sama-sama mengangkat pentingnya komunikasi dalam kehidupan sosial. Nah, untuk Laskar Pelangi, dia memperlihatkan bagaimana komunikasi positif bisa membangun harapan dan identitas diri. Sedangkan untuk Senyap Dalam Deru adalah gambaran ekstrim dari kegagalan komunikasi publik karena sensor dan represi. Keduanya menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan cuma bicara, tapi soal siapa yang boleh bicara, kepada siapa, dan untuk apa. Ya, saya Riko Dirgantara akan menjelaskan perbedaan konteks dan tujuan. Perbedaan mencolok terletak pada teks dan tujuan komunikasinya. Di Laskar Pelangi, komunikasi terjadi dalam ruangan pendidikan. Tujuannya adalah membangun karakter dan memberdayakan masyarakat. Sementara di Senyap Dalam Deru, komunikasi diresepsi oleh sistem politik. Tujuannya bukan lagi membangun, tapi melawan meski diam. Andrea Hirata mengajak kita bersuara lewat pendidikan. Seno mengajak kita merenung dalam diam yang mencekam. Gaya bahasa dan teknik penulisan. Menurut saya, Andrea Hirata menggunakan gaya bahasa puitis, naratif, dan penuh kehangatan. Tokoh-tokohnya hidup lewat dialog yang natural dan penuh semangat. Komunikasi digambarkan sebagai jembatan antara mimpi dan kenyataan. Sedangkan Seno Gumira Ajidarma justru bermain dengan simbol, metafora, dan nuansa absurd. Teksnya tidak selalu lugas, tapi justru karena itu menyentuh makna lebih dalam. Ia menggambarkan ironi ketika kata-kata kehilangan makna karena takut. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana bentuk dan gaya bisa memperkuat isi pesan dalam sastra. Terima kasih. Dari sudut pandang komunikasi, kedua karya ini bisa dianalisis menjadi banyak teori. Laskar Pelangi mendekati komunikasi pembangunan, bagaimana pendidikan menjadi saluran perubahan sosial. Sedangkan Senyap Dalam Deru mendekati teori komunikasi massa dan kontrol media. Kita bisa belajar soal marketing, noise dalam saluran komunikasi, dan bagaimana makna bisa hilang saat kekuasaan menemukan kanal komunikasi.
Kesimpulannya adalah Laskar Pelangi dan Senyap Dalam Deru menunjukkan dua kutub dari kekuatan komunikasi. Yang satu menyuarakan harapan, yang satu memotret keheningan penuh luka. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita belajar bahwa menyampaikan pesan dengan benar bisa menjadi tindakan revolusioner. Tapi diam juga bisa menjadi bentuk protes paling lantang. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas kesempatan malam ini. Kita membahas tentang dua karya sastra. Baik, untuk nonton, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di beberapa podcast.